Kita sekarang masuk ke chapter 12 ya tentang Java Array List yang merupakan masih dalam rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek ya PBO dengan Java. Nah, di chapter 11 kemarin kita sudah membahas tentang apa itu array ya di dalam Java. Nah, sekarang merupakan kelanjutan dari chapter yang 11 kemarin. Nah, sekarang yang kita bahas adalah array list. Nah, apa bedanya dengan array yang kemarin kita bahas? Nah, kita bahas bersama. Jadi, secara fungsi itu sama seperti struktur data array, ya. Jadi array list itu secara struktur sama seperti Java array, cuma perbedaannya adalah bahwa untuk struktur data array list ini dia sifatnya adalah resizable. Artinya dimensi atau ukuran dari array list ini dia bisa kita ubah-ubah. Jadi kita bisa tambahkan datanya ya. Misalkan isinya pertama kali datanya ada 5, kemudian kita tambahkan data lagi menjadi 6, tambahkan lagi menjadi 7 dan sebagainya. Atau mungkin kita hapus datanya. Jadi yang tadinya misalkan ada 7 elemen, kita hapus 1 tinggal 6, kita hapus lagi 2 tinggal 4 dan seterusnya. Nah, makanya dia dynamic ya, dinamis, beda dengan array yang telah kita bahas sebelumnya itu. Nah, kemudian perbedaan berikutnya di dalam struktur data array list ini bahwa semua elemen data di dalam array list itu dia bertipe data sama. Ini sama ya, sama-sama seperti array juga, cuma bedanya di sini dia kalau array list ini tipe datanya adalah objek, ya. Tipe data dari elemennya itu merupakan objek. Kalau yang array yang kemarin itu tipe datanya bisa berupa primitif, tipe data primitif. Tapi kalau yang array list ini elemennya dia tipe datanya adalah objek tiap elemennya. Jadi nanti bisa string, bisa integer ya, kemudian boolean, double. Di sini kita lihat diawali dengan huruf kapital semuanya. Berarti menunjukkan bahwa dia tipenya adalah objek. Nah, kemudian ini yang membedakan dengan struktur data array bahwa di dalam array list ini data atau elemen itu dia bisa ditambah ya. Jadi bisa kita add atau kita remove ya atau kita hapus di dalam array list tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendeklarasikan atau mau menggunakan variabel berstruktur data array list? Nah, di sini kita menggunakan package namanya Java Utils. Di dalam package ini nanti yang kita pakai adalah kelas ArrayList, ya. Maka nanti sebelum kita menggunakan kita harus import dulu kelas tersebut melalui perintah seperti ini. Import java.util.arraylist. Nah, baru nanti kita bisa menggunakan. Nah, cara mendeklarasikannya contohnya seperti ini. Ini adalah contoh mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama cars, ya, dia berstruktur data ArrayList di mana elemennya adalah bertipe data string. Nah, seperti ini. Nah, bedanya dengan array, jadi kalau kita gunakan array kemarin, kita bisa menentukan dari awal dimensinya atau ukurannya atau size-nya. Tapi kalau array list ini kita kosongkan saja atau kita tidak menentukan ukurannya terlebih dahulu. Ya, karena dia sifatnya dynamic, bisa diubah-ubah size-nya. Oke, seperti ini. Jangan lupa nanti ada kurung di akhir seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menambahkan data atau elemen ke dalam array list? Nah, di sini kita menggunakan metode namanya add ya. Dengan argumennya adalah data. Data ini adalah data yang mau kita tambahkan ke dalam array list tersebut. Contohnya seperti ini. Ini cars ya. Kalau seperti ini berarti dia mula-mula isinya kosong. Begitu kita deklarasikan perintah seperti ini, nanti mula-mula isinya kosong ya, empty atau kosong. Berikutnya, kalau kita berikan perintah cars.add_volvo, maka nanti Volvo ini akan masuk atau dimasukkan ke dalam cars ini. Kemudian kalau kita tambahkan lagi BMW, maka masukkan lagi ke dalam list cars-nya dan seterusnya sampai seperti ini. Nah, kalau kita cetak sistem out println, maka munculnya seperti ini. Volvo, BMW, Ford, Mazda, seperti itu. Ya, tergantung urutan dia dimasukkan. Ya, Volvo dulu, BMW, kemudian Ford, kemudian Mazda.
Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengakses datanya, ini agak sedikit beda dengan array, ya. Kalau array list ini, kalau kita ingin mengambil atau mengakses data atau membaca data dari indeks tertentu, ya. Jadi ini masih menggunakan indeks untuk mengakses datanya sama seperti array, cuma cara mengambilnya kita gunakan metode namanya get. Ya, get, kemudian ini adalah nomor indeksnya. Penomoran nomor indeks sama seperti array, jadi dimulai dari 0. Jadi ini seperti ini contohnya ya. Ini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3. Jadi kalau kita berikan perintah cars.get0 itu berarti dia akan mengakses indeks ke 0 dari cars. Jadi Volvo, ya dia akan mencetak Volvo. Kemudian selain kita bisa mengakses, kita juga bisa mengubah data, ya. Untuk mengubah data kita gunakan metode set, ya. Metode set ini adalah nomor indeksnya yang mau kita ubah datanya. Kemudian ini data yang baru, ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah perintah untuk mengubah data yang ada di indeks ke-0, ya, yang tadinya itu Volvo, ya, diubah menjadi Opel seperti itu menggunakan metode set. Kemudian untuk menghapus data kita gunakan metode remove, ya. Argumennya adalah indeks. Ini adalah indeks data yang mau kita hapus. Ini perintah untuk menghapus data pada indeks tertentu. Ya, contohnya seperti ini. Cars.remove 0 itu berarti dia akan menghapus data pada indeks ke 0. Berarti nanti ini akan hilang yang di sini. Jadi tinggal BMW, Ford, dan Mazda saja. Jadi sekarang ukurannya menjadi 3, yang tadinya 4, size-nya menjadi 3. Gitu, nggih. Kemudian bagaimana cara kita menghapus semua data? Itu nanti kita menggunakan metode clear seperti ini. Berarti dia akan mengosongkan atau menghapus semua data yang ada dalam cars. Ya. Terus kemudian ada juga metode size ini untuk mendapatkan atau mengetahui ukuran dari array list. Ya, jadi kalau misalkan ini awalnya ada 4 data seperti ini, kalau kita berikan perintah cars.size maka akan menghasilkan 4. Yaitu menunjukkan banyaknya data atau ukuran data yang ada di dalam array list tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengakses semua data di dalam array list ya menggunakan looping ya sama seperti array kemarin ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan looping for atau looping for each ya. Caranya hampir sama. Jadi misalkan di sini ada array list cars ya isinya ada 4 data seperti ini. Kemudian kita ingin mengakses semua elemen atau semua data dari array list cars ini, maka kita bisa menggunakan looping for i-nya menunjukkan indeks ya, terkait dengan indeks, maka nanti i-nya bergerak. Nanti i-nya akan dipakai untuk sebagai argumen dari perintah get yang tadi kita sudah bahas, itu untuk mengakses data pada indeks ke i tadi, ya indeks tertentu dari cars-nya. Jadi nanti i-nya bergerak ya 0, 1, 2, 3. Nah, di sini batasnya kita menggunakan cars.size ya. Jadi nanti di sini menghasilkan nilai 4 ya. Sehingga nanti i-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3. Nanti dipakai untuk get di sini untuk mengakses data pada indeks ke i-nya ya. Kemudian berikutnya cara kedua kita bisa menggunakan for each ya. Caranya persis sama seperti array kemarin. Jadi di sini kita cukup deklarasikan sebuah variabel misalkan i ya, misalkan sebenarnya tidak harus i sih sebenarnya. Ini bisa Anda gunakan variabel sembarang. Di sini contoh ini kita menggunakan i nanti dia mengacu atau digunakan untuk menyimpan elemen atau data dari array list tersebut ya. Karena ini masing-masing bertipe data string ya, maka nanti i-nya harus bertipe data string. Jadi menyesuaikan tipe data dari elemennya. Ini kita baca, kita simpan dalam variabel ini, kemudian kita tampilkan seperti itu. Persis sama seperti array biasa di chapter kemarin. Nah, kemudian di sini juga akan kita bahas sebuah kelas yang nanti akan sangat bermanfaat ketika kita bekerja dengan menggunakan array list ya. Di sini ada yang kelas namanya collections ya. Kelas collection ini dia terdapat di dalam package java.utils. Nah, di dalam
class collection ini nanti ada beberapa metode. Ya, ada banyak metode, cuma di sini saya ambil beberapa saja yang barangkali nanti bisa bermanfaat. Yang pertama adalah sort. Jadi nanti ini digunakan untuk mensorting data yang ada di dalam release. Ya. Kemudian max, ini untuk mencari nilai maksimum dari data yang ada di dalam release. Ini min berarti mencari data minimum. Shuffle ini digunakan untuk mengacak urutannya. Ya, jadi yang membedakan release dengan array itu kalau release itu nanti susunnya bisa berubah-ubah, bisa diubah. Makanya release ini dia sifatnya adalah mutable istilahnya. Jadi dia bisa diubah urutannya. Sedangkan kalau array yang biasa ya dia sifatnya adalah immutable. Ya, tidak bisa di shuffle, tidak bisa diubah strukturnya. Jadi ini seperti diacak urutannya. Kemudian ada juga metode namanya binary search. Ini digunakan untuk mencari data. Ya, mencari data di dalam array list ya, di dalam array list. Nanti outputnya dia berupa indeksnya. Jadi misalkan ada data atau misalkan contohnya ini misalkan ya. Ada data Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kita search Mazda. Ya, misalkan Mazda kita search, dia berada pada kalau dia terdapat di dalam rilis ini, maka dia akan mengembalikan indeks keberapa yang isinya itu adalah Mazda itu. Dalam hal ini, kalau kita gunakan metode binary search tadi, yang kita cari adalah Mazda, maka dia akan menghasilkan metode binary search itu akan menghasilkan 3. Ya. Jadi indeks yang isinya adalah Mazda ini. Jadi 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau tidak ada, nanti dia akan menghasilkan nilai minus 1. Ya, kalau tidak ada di dalam rilis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya mirip seperti studi kasus yang kita bahas di chapter 11, cuma nanti ada sedikit perbedaan, sedikit saja. Jadi, di sini tetap sama kasusnya, kita diminta membuat program Java untuk menghitung beberapa buah data, ya, berupa bilangan positif. Nah, di sini sedikit beda dengan yang di chapter 11. Kalau di chapter 11 itu ditentukan dulu banyaknya data berapa. Kemudian nanti kalau yang di chapter ini tidak ditentukan banyaknya data. Jadi nanti misalkan kita akan buat pertanyaan ya, si user apakah Anda ingin mengulang input lagi seperti itu sampai dia menjawab tidak ingin mengulang, ya. Nah, setelah dia menentukan bahwa dia tidak ingin mengulang, maka nanti muncul rata-ratanya berapa, seperti itu. Tapi kalau dia ingin tetap mengulang, maka dia tetap akan menginput bilangan-bilangan tersebut. Nah, di sini ada ketentuannya. Nanti kita diminta untuk menggunakan struktur data release untuk menyimpan data-data tersebut, ya. Kalau kemarin kita gunakan array saja, nah sekarang kita gunakan release, ya. Kemudian nanti kita juga diminta untuk membuat metode ya terkait dengan perhitungan ratanya, kita diminta menggunakan metode yang argumennya berupa release, ya. Kemudian nanti kita juga misalkan kita akan tampilkan ada berapa data sih yang tersimpan dalam release itu. Kemudian kita tampilkan semua datanya ya. Kemudian kita tampilkan nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Jadi ada rata, ada nilai maksimum, minimum, dan banyaknya data. Serta menampilkan semua data di dalam release tersebut. Nah, ini studi kasus yang nanti kita akan bahas. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat program Java untuk menyelesaikan studi kasus yang tadi kita berikan. Nah, di sini saya mencoba membuat project namanya project rata. Kemudian ini ada main class-nya ya, ada main class-nya. Kemudian di sini saya membuat kelas namanya rata seperti ini. Nah, di dalam kelas rata nanti ada 3 buah metode. Yang pertama adalah input. Ini nanti digunakan untuk proses input dari bilangan-bilangan bulatnya, ya, bilangan bulatnya. Kemudian nanti ada metode hitung rata, nanti digunakan untuk proses perhitungan ratanya. Kemudian yang terakhir adalah metode output, nanti akan digunakan untuk menampilkan ratanya, kemudian nilai maksimum, minimum, dan juga banyaknya data yang ada di dalam release atau yang sudah diinputkan oleh user. Baik, nah sekarang kita akan fokus ke input terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa kode program yang nanti digunakan untuk proses inputnya ya. Nah, di sini saya
akan ini sudah saya buatkan di sini. Ya, untuk proses inputnya seperti ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan terdahulu. Kemudian nanti karena nanti ada proses perulangan ya ketika proses input, maka di sini kita gunakan looping while ya. While kemudian while true. Nah, di sini ada masukkan bilangan bulat, kemudian nanti dibaca menggunakan ini perintah next int ya, next integer. Nah, kemudian nanti ditambahkan atau dimasukkan ke dalam data build. Nah, data build di sini merupakan atribut dari kelas rata. Di sini dia berstruktur data array list ya. Kemudian dia bertipe data integer untuk datanya atau elemennya ya. Jadi di sini kita menggunakan objek ya, bukan int apa yang primitif tapi yang menggunakan yang apa sebagai objeknya integer seperti ini. Nah, ini deklarasi untuk atribut data build yang berstruktur data array list yang nanti digunakan untuk menyimpan bilangan-bilangan bulat yang di-entry oleh si user. Oke, kita gunakan ini ya, add. Kemudian di sini kita bisa tambahkan this ya. This seperti ini. Nah, kemudian di sini ada saya tambahkan di sini ada statement atau perintah untuk mencetak isi dari listnya, array listnya. Jadi begitu di-input, dibaca, dimasukkan ke dalam data build, nah nanti data build-nya kita tampilkan di sini sehingga nanti bisa kelihatan data yang tadi barusan kita masukkan apakah benar-benar sudah muncul di dalam array list-nya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada pertanyaan apakah si user ingin input lagi? Ya, jika ya, jadi selama jawabannya bukan no, ya, n kecil, maka nanti tetap dia looping. Tapi begitu jawabannya tidak n, ya berarti dia tetap looping seperti itu. Ya, kita akan coba melihat hasilnya ya. Di sini kita jadikan komentar terlebih dahulu. Baik. Rata R new. Ini kita akan mencoba melihat hasil atau tampilan dari proses inputnya tadi, metode inputnya. Rata seperti ini R input. Oke, kita coba run. Ya, masukkan bilangan bulat 5. Nah, seperti ini. Nah, ini 5 ini akan masuk ke dalam listnya, array listnya. Input lagi, yes. Masukkan bilangan bulat lagi 10. Nah, berarti sekarang isinya listnya adalah 5 dan 10, seperti itu. Input data lagi, yes. Masukkan bilangan bulat 12. Oke, sekarang isinya 5, 10, 12. Input data lagi, yes. 9 misalkan. Nah, 5, 10, 12, 9. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan array list yang berisi data-data bilangan itu, sekarang kita akan mencoba membuat metode untuk menghitung raratanya. Ya. Nah, di sini saya membuat metode hitung rata yang dia sifatnya non-void ya, sehingga nanti dia menghasilkan return value berupa tipe data double. Nah, kemudian di sini yang menjadi argumen adalah data bill-nya, atau dalam ini adalah array list dari ini ya, data bill yang tadi kita sudah isikan data-datanya. Berarti di sini nanti tipe data dari argumennya adalah array list, integer. Oke, kita beri nama argumennya misalkan data gitu aja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan terlebih dahulu semua data yang ada di dalam array list data itu. Sini kita buat tipe data sum, awalnya 0 ya. Nah, kemudian kita looping. Nah, misalkan di sini kita akan mencoba menggunakan looping for each. Ya. For each, karena tadi di dalam array list ini tipe datanya adalah integer, ya, maka di sini kita buat sebuah variabel, misalkan ini item gitu aja ya, tidak i tapi item misalkan. Ini kita ambil dari
data. Nah, seperti ini. Oke, terus nanti kita jumlahkan item. Oke, seperti ini. Kita jumlahkan. Setelah looping selesai, maka nanti kita akan mendapatkan sum yang isinya adalah jumlahan total dari setiap data yang ada di dalam release data ini. Ya, baru kemudian kita bisa hitung raratanya. Ya, rata sama dengan sum dibagi. Nah, dibagi jumlah data. Nah, jumlah data di sini kita bisa menggunakan metode size ya. Data dot size. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita returnkan. Oke, seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan menampilkan outputnya. Output yang pertama nanti kita akan menampilkan ratanya ya. Ratanya di sini kita buat tanda seperti ini untuk aksesoris saja. Rata data, misalkan ini ya. Nah, berarti kita akan memanggil metode hitung rata di sini. This hitung rata dari siapa? Dari data bill-nya, gitu ya, dari data bill-nya. Berarti this data bill, nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menampilkan banyaknya data, ya, banyaknya data, banyak data. Nah, banyak data di sini kita cukup memanggil metode size saja. Oke, size. Oke, seperti ini. Data bill size. Kemudian untuk menampilkan data maksimumnya, nah di sini tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa untuk mendapatkan data maksimum dari release kita gunakan collection ya, collection class. Nah, di sini kita perlu mengimport terlebih dahulu. Import Java util collection. Oke, seperti ini ya. Nah, baru nanti kita bisa gunakan collection. Collection. Nah, di sini ada max min seperti ini. Oke, kita panggil saja max. Max dari siapa? Maksimum dari data build-nya. Seperti itu. Kemudian begitu pula untuk yang data minimumnya. Collection min. Oke, min dari siapa? Min dari data bill. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sudah buat ketiga metode. Nah, sekarang kita coba panggil lagi di sini ya. Input, kemudian kita tampilkan outputnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita jalankan. Ya, masukkan bilangan bulat 5. Oke, sekarang isinya 5 ya. Input data lagi, yes. 10. Oke, sekarang isinya ada 5, ada 10. Kemudian input data lagi, yes lagi, misalkan 7. Oke, 5, 10, 7. Yes lagi, misalkan 8. Oke, 5, 10, 7, 8. Sekarang misalkan no ya, tidak bisa input lagi, no. Oke, sekarang rata-ratanya adalah 7,5 ya. Bisa Anda cek sendiri, ini 15, 22, 30, 30 bagi 4, 7,5. Benar ya? Banyaknya data ada 4. Oke. Nilai maksimumnya adalah 10, minimumnya adalah 5. Oke, seperti itu. Nah, mudah bukan untuk membuat programnya? Nah, semoga bisa dipahami konsep release ini ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di chapter selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.